Novel Laskar Pelangi by Andrea Hirata. Bab 9, Penyakit Gila nomor 5. Phylicium decipens biasa ditanam botanikus untuk mengundang burung. Daunnya lebat tak kenal musim. Bentuk daunnya cekung sehingga dapat menampung embun untuk burung-burung kecil minum. Dahannya pun mungil, menarik hati burung segala ukuran. Lebih dari itu, dalam jarak 50 meter dari pohon ini, di belakang sekolah kami, berdiri kekar menjulang awan sebatang pohon tua Ganetri. Ya, tingginya hampir 20 meter atau 2 kali lebih tinggi dari Phylicium. Konfigurasi ini menguntungkan bagi burung-burung kecil cantik dan aduhai yang diciptakan untuk selalu menjaga jarak dengan manusia. Sepertinya setiap makhluk yang merasa dirinya cantik memang cenderung menjaga jarak, yaitu red-breasted hanging parrot atau tak lain disebut dengan serindit Melayu. Ya, sebelum menyerbu Phylicium, serindit Melayu terlebih dahulu melakukan pengawasan dari dahan-dahan tinggi Ganitri sambil jungkir balik seperti pemain trapez. Melongok ke sana kemari, apakah ada saingan dan atau musuh? Ya, buah Ganitri yang biru mampu menyamarkan kehadiran mereka. Kemampuan burung ini berakrobatik dan menyebabkan ahli ornitologi Inggris menambahkan nama hanging pada nama gaulnya itu. Jika keadaan sudah aman, kawanan ini akan menukik tajam menuju dahan-dahan Phylicium dan tanpa ampun. Dengan paruhnya yang mampu memutuskan kawat secepat kilat, unggas Mungirakus ini menjarah buah-buah kecil Phylicium dengan kepala waspada, menoleh ke kiri dan ke kanan. Ya, pelajaran moral nomor 3 yaitu jika anak Anda cantik, hidup Anda tak tenang. Seumpama kuku-kuku suku Baduy di Jazirah Arab yang menggantungkan hidup pada oasis, maka Phylicium tua yang menaungi atap kelas kami ini adalah mata air bagi kami. Hari-hari kami terorientasi pada pohon itu. Ia saksi bagi drama masa kecil kami. Di dahannya kami membuat rumah-rumahan. Di balik daunnya kami bersembunyi jika bolos pelajaran kewarganegaraan. Di batang pohonnya kami menuliskan janji setia persahabatan dan mengukir nama-nama kecil kami dengan pisau lipat. Di akarnya yang menonjol, kami duduk berkeliling mendengar kisah Bu Mus tentang petualangan hang hebat, dan di jauh keteduhan daunnya yang rindang, kami bermain lompat kodok, berlatih sandiwara Romeo dan Juliet, tertawa, menangis, bernyanyi, belajar dan bertengkar. Setelah serindit Melayu terbang melesat pergi seperti anak-anak panah Winnetou menembus langit, maka hadirlah beberapa keluarga jalak kerbau. Penampilan burung ini tak istimewa. Karena tak istimewa, maka tak ada yang memerhatikannya. Mereka santai saja bertamu ke haribaan dedaunan Phylicium, menikmati setiap gigitan buah kecilnya, buang hajat sesuka hatinya. Bahkan ketika mulutnya penuh, mereka pun akan membersihkan paruhnya dengan menggosok-gosokkannya pada kulit Phylicium yang seperti handuk kering. Mereka kemudian akan turun ke tanah, buncit, penuh daging, bulat beringsut-ingsut laksana seorang MC, tak peduli pada dunia, dan sebaliknya kami pun tak tertarik menggodanya. Interaksi kami dengan jalak kerbau adalah dingin dan individualistis. Demikian pula hubungan kami dengan burung-burung engkut yang mematuki ulat di kulit Phylicium. Menurutku, ungkut-ungkut mendapat nama lokal yang tidak adil. Bayangkan, nama bukunya aja adalah Coppersmith Barbet. Nyatanya ia tak lebih dari burung biru pucat membosankan dengan bunyi yang lebih membosankan. Kut, kut, kut. Namun kehadirannya sangat kami tunggu karena ia selalu mengunjungi pohon Phylicium sekitar pukul 10 pagi. Pada jam ini kami mendapat pelajaran kewarganegaraan yang jauh lebih membosankan. Suara kut, kut, kut persis di luar jendela jelas kelas kami jelas lebih menghibur dibandingkan materi pelajaran yang bergaya indoktrinisasi itu. Ya, setelah ungkut-ungkut berlalu, hinggaplah kawangan Cinenen, kelabu yang mencari serangga sisa garapan ungkut-ungkut.
Tak pernah kulihat mereka hadir bersamaan karena peringai Coppersmith yang tak pernah mau kalah. Lalu silih berganti sampai menjelang sore berkunjung burung-burung madu, sepah, pipit, jalak, gelatik batu, dan burung matahari yang berjingkat-jingkat riang di dahan dan dari dahan ke dahan. Demikian harmonisnya ekosistem yang terpusat pada sebatang pohon Filissium, anggota Familisia Asacia ini. Ya, seperti para guru yang mengabdi di bawahnya, pohon ini tak henti-hentinya menyokong kehidupan sekian banyak spesies. Pada musim hujan, ia semakin semarak. Puluhan jenis kupu-kupu, belalang sembah, bunglon, lintah, jamur telur racun, kumbang, capung, ulat bulu, dan ular daun saling berebutan tempat. Drama, opera, dan orkestra yang manggung di dahan-dahan Filissium sepanjang hari tak kalah seru dengan panggung sandiwara yang dilakoni 10 Homo sapien di sebuah kelas di bawahnya. Seperti episode pagi ini misalnya. "Aku mau ikut ke pasar, Cai," Syahdan memohon kepada Kucai. Ketika kami dibagi kelompok dalam pelajaran pekerjaan tangan dan harus membeli kertas kejang di pasar. "Tapi sandal dan bajuku buruk begini," katanya lagi dengan polos dan tak tahu diri sambil melimpat karung kecampang yang dipakainya sebagai tas sekolah. "Jangan kau bikin malu aku, Dan. Apa kata anak-anak SDPN nanti?" jawab Kucai sok gengsi, padahal satupun ia tak kenal anak-anak kaya itu. Mengesankan dirinya kenal dengan anak-anak sekolah PN dikiranya mampu menaikkan martabatnya di mata kami. Maka sepatuku yang seperti sepatu bola itu kupinjamkan padanya. Borek rela menukar dulu bajunya dengan baju Syahdan. Lalu Syahdan pun yang menang karena pembawaannya ceria, kali ini terlihat sangat gembira. Ia tak peduli lagi kalau baju Borek kebesaran dan sebenarnya tak lebih bagus dari bajunya. Ada pula kemungkinan Borek kurapan. Aku pernah melihat kurap itu ketika kami ramai-ramai mandi di dam tempo hari. Seperti Rintang, Syahdan yang juga miskin dan juga seorang anak nelayan, tapi bukan maksudku mencela dia. Karena kenyataannya secara ekonomi, kami 10 kawan sekelas ini memang semuanya orang susah. Ayahku contohnya hanya pegawai rendahan di PN Timah. Beliau bekerja selama 25 tahun mencedok tiling, yaitu material buangan dalam instalasi pencucian timah yang disebut washerit. Ya, selain bergaji rendah, beliau juga rentan pada risiko kontaminasi radioaktif dari monazit dan setonim. Ya, penghasilan ayahku lebih rendah dibandingkan penghasilan ayah Syahdan yang bekerja di bagan dan gudang kopra. Penghasilan sampingan Syahdan sendiri sebagai tukang dempul perahu, serta ibunya yang menggerus pohon karet jika digabungkan sekaligus. Masalahnya di mata Syahdan, gedung sekolah bagaikan ikan dan gudang kopra, tempat kelapa-kelapa busuk itu bersemedi, adalah sama saja. Ia tak punya sense of fashion sama sekali dan lingkungannya tidak ada yang mengingatkan bahwa sekolah berbeda dengan keramba. Sebangku dengan Syahdan adalah A. Kiyong, sebuah anomali. Tak tahu apa yang merasuki kepala bapaknya, yaitu A. Leong, seorang Konghucu sejati. Waktu mendaftarkan anak laki-laki satu-satunya itu ke sekolah Islam puritan dan miskin ini. Mungkin karena keluarga Hokian itu yang menghidupi keluarga dari sebidang kebun sawi juga amat miskin. Tapi jika melihat Akiyong, siapapun akan maklum kepada nasibnya berakhir di SD kampung ini. Ia memang memiliki penampilan yang akan ditolak di mana-mana. Wajahnya seperti baru keluar dari bengkel ketok magic, alias menyerupai Frankenstein. Mukanya ibar dan berbentuk kotak, rambutnya serupa landak. Matanya tertarik ke atas seperti sebilah pedang dan ia hampir tidak punya alis. Seluruh giginya tonggos dan hanya tinggal setengah akibat digergoti pirit dan markasit dari air minum. Ya, guru mana yang pun melihat wajahnya akan tertekan jiwanya, membayangkan betapa susahnya menjejal ilmu ke dalam kepala aluminiumnya itu. Dia sangat naif dan tak peduli seperti jalak kerbau. Jika kita mengatakan bahwa dunia akan kiamat besok, maka ia pasti akan bergegas pulang untuk menjual satu-satunya ayam yang ia miliki. Bahkan meskipun sang ayam sedang mengeram. Dunia baginya hitam putih dan hidup adalah sekeping jembatan papan lurus yang harus dititi.
Namun meskipun wajahnya horor, hatinya baik luar biasa. Ia penolong yang ramah kecuali pada Sahara. Ya tapi tak dinyana, sekian lama waktu berlalu rupanya kepala kalengnya cepat juga menangkap ilmu. Justru pria beraut manis manja yang duduk di depannya dan berpenampilan layaknya orang pintar selalu mengangguk-angguk kalau penerima pelajaran. Ternyata lemot bukan main, namanya Kucai. Kucai sedikit tak beruntung. Kekurangan gizi yang parah ketika kecil mungkin menyebabkan ia menjadi dan menderita miopia alias rabun jauh. Selain itu pandangan matanya tidak fokus, melenceng sekitar 20 derajat. Maka ia memandang lurus ke depan, artinya ia sedang adalah benda di samping benda yang ada persis di depannya, dan demikian sebaliknya. Sehingga saat berbicara dengan seseorang, ia tidak memandang lawan bicaranya, tapi ia menoleh ke samping. Namun, Kucai adalah orang yang paling optimis dan yang pernah aku jumpai. Kekurangannya secara fisik tak sedikit pun membuatnya minder, dan sebaliknya ia memiliki kepribadian populis, oportunitis, bermulut besar, banyak teori dan sok tahu. Ya, Kucai memiliki network yang luas. Ia pintar bermain kata-kata. Kalau hanya perkara perselihan pen, sepeda dengan aparat desa, informasi di mana ia bisa menjual beras, jatah PN, atau bagaimana cara mendapatkan karcis pasar malam separuh harga, serahkan saja padanya. Ia bisa memberi solusi total. Kelemahannya adalah nilai-nilai ulangan yang tak pernah melampaui angka 6. Karena ia termasuk murid yang agak kurang pintar, maaf cakap bodoh yang diperhalus. Maka jika digabungkan sifat populis, sok tahu dan oportunis dengan otaknya yang lemot, Kucai memiliki semua kualitas untuk menjadi seorang politisi. Kenyataannya memang begitu, seperti kebanyakan politisi. Jika ia bicara, tatapan matanya dan gayanya sangat meyakinkan, walaupun dungunya minta ampun. Ya, kualitas kepolitisannya itu mungkin menurun dari bapaknya. Beliau adalah seorang pensiunan tukang bagi beras di PN Timah dan telah bertahun-tahun menjabat sebagai ketua badan amil masjid kampung. Ya, Kucai juga bertahun-tahun menjadi ketua kelas kami. Namun bagi kami ketua kelas adalah jabatan yang paling tidak menyenangkan. Jabatan itu menyebabkan antara lain karena harus mengingatkan anggota kelas agar jangan berisik pada diri sendiri dan juga yang bagi mereka yang tak bisa diam. Ini menyebabkan tak ada dari kami yang ingin menjadi ketua kelas. Apalagi kelas kami ini sudah terkenal susah dikendalikan. Berulang kali Kucai menolak diangkat kembali menduduki jabatan itu. Namun setiap kali Bu Mus mengingatkan betapa mulianya menjadi seorang pemimpin, Kucai pun luluh dan dengan terpaksa bersedia menjabat lagi. Ya, suatu hari dalam pelajaran BDUI Pekerti Kemuhamadiyahan, Bu Mus menjelaskan tentang karakter yang dituntut Islam dari seorang amir. Ya, amir dapat berarti seorang pemimpin. Beliau menyitir perkataan dari Khalifah Umar bin Khattab, di mana barang siapa yang kami tunjuk sebagai amir dan telah kami tetapkan gajinya untuk itu, maka apapun yang ia terima selain gajinya itu adalah penipuan. Rupanya Bu Mus geram dengan korupsi yang merajalela di negeri ini, dan beliau menyambung dengan lantang. Kata-kata itu mengajarkan arti penting memegang amanah sebagai pemimpin, dan Al-Quran mengingatkan bahwa kepemimpinan seseorang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya, kami terpesona mendengarnya, namun Kucai gemetar mendapat dirinya sebagai seorang pemimpin kelas. Ia gamang pada pertanggungjawaban setelah mati nanti. Ya, apalagi sebagai seorang politisi, ia menganggap bahwa menjadi ketua kelas itu tidak ada keuntungannya sama sekali, tidak adil, lagi pula ia sudah muak mengurusi kami. Ya, kami terkejut karena serta-merta ia berdiri dan berdalih secara diplomatis. Ibunda guru, ibunda mesti tahu bahwa anak-anak kuli ini kelakuannya seperti setan, sama sekali tak bisa disuruh diam, terutama Bore. Kalau tak ada guru, ulahnya ibarat pasien rumah sakit jiwa yang buas. Aku sudah tak tahan, ibunda. Aku menuntut pemungutan suara yang demokratis untuk memilih ketua kelas baru. Aku juga tak sanggup mempertanggungjawabkan kepemimpinanku di padang mahsyar nanti. Anak-anak kumal yang tak bisa diatur ini hanya akan memberatkan hisapku. Ya, Kucai tampak sangat emosional. Tangannya menunjuk-nunjuk ke atas dan nafasnya tersengal setelah menghamburkan unek-unek yang mungkin telah dipendamnya bertahun-tahun itu.
Ia menatap Bu Mus dengan mata nanar, tapi pandangannya ke arah gambar RH Roma Irama, hujan duit. Ya, kami semua menahan tawa melihat pemandangan itu, tapi Kucai sedang sangat serius. Kami tak ingin melukai hatinya. Bu Mus juga terkejut dan tak pernah sebelumnya beliau mendengar tanggapan selugas itu dari muridnya. Tapi beliau maklum pada beban yang dipikul Kucai. Beliau ini bersikap seimbang, maka beliau segera menyuruh kami menuliskan nama ketua kelas yang kami inginkan di selembar kertas, melipatnya dan menyerahkannya kepada beliau. Kami menulis pilihan kami dengan bersungguh-sungguh dan saling merahasiakan pilihan itu dengan sangat ketat. Kucai senang sekali, wajahnya berseri. Ia merasa telah mendapatkan keadilan dan menganggap bahwa bebannya sebagai ketua kelas akan berakhir. Ya, suasana menjadi tegang menunggu detik-detik perhitungan suara. Kami gugup mengantisipasi siapa yang akan menjadi ketua kelas baru. 9 gulungan kertas telah berada di genggaman Bu Mus. Beliau sendiri kelihatan gugup. Beliau membuka gulungan pertama. Borek, terlibat Bu Mus. Ya, Borek pucat dan Kucai melonjak girang. Terang-terangan ia menunjukkan bahwa ia sendiri yang telah memilih Borek, kawan sebangkunya yang ia anggap pasien rumah sakit jiwa yang buas. Bu Mus melanjutkan, Kucai. Kali ini Borek yang melonjak dan Kucai terdiam. Kertas ketiga, Kucai. Ya, Kucai tersenyum pahit. Kertas keempat, Kucai. Kertas kelima, Kucai. Ya, Kucai pucat pasi. Demikian seterusnya sampai kertas ke-9. Kucai terpuruk. Ia terjengkal sekali kepada Borek yang tubuhnya menggigil menahan tawa. Ia memandang Borek dengan tajam, tapi matanya mengawasi Trapani. Karena Harun tak bisa menulis, maka jumlah kertas hanya 9, tapi Bu Mus tetap menghargai hak asasi politiknya, dan ketika Bu Mus mengalihkan pandangan kepada Harun, Harun mengeluarkan senyum khas dengan gigi panjangnya dan berteriak pasti, Kucai. Ya, Kucai terkulai lemas. Hari ini kami mendapat pelajaran penting tentang demokrasi, yaitu bahwa ternyata prinsip-prinsipnya yang tidak efektif untuk suksesi jabatan kering. Bu Mus menghampirinya dengan sangat lembut sambil tersenyum jenaka. Yang memegang amanah sebagai pemimpin memang berat, tapi jangan khawatir, orang yang akan mendoakan. Tidakkah Ananda sering mendengar di setiap berbagai upacara, petugas sering mengucapkan doa, Ya Allah, lindungilah pemimpin kami. Ya, jarang sekali kita mendengar Ya Allah, lindungilah anak-anak buah kami. Yang duduk di pojok sana adalah Trapani. Nama yang diambil dari nama sebuah kota di pantai Sisilia. Nyatanya ia memang seelok kota pantai itu. Ia memesona seumpama bondol Peking. Ya, si Rapi Jali ini adalah maskot kelas kami. Seorang perfeksionis berwajah seindah rembulan. Ia tipe pria yang langsung disukai wanita melalui sekali pandang. Ya, jambul, baju, celana, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatunya selalu bersih, serasi berwarna dan licin. Ia tak bicara jika tak perlu, dan jika angkat tangan bicara, ia akan menggunakan kata-kata yang dipilih dengan baik. Baunya pun harum. Ia merupakan seorang pemuda santun harapan bangsa yang memenuhi semua syarat dasar Dharma Pramuka. Cita-citanya ingin jadi guru yang mengajar di daerah terpencil untuk memajukan pendidikan, seolah terinspirasi dari lagu wajib belajar karya R.N. Sutarmas. Ya, ia sangat berbakti kepada orang tua, khususnya ibunya. Sebaliknya, ia juga diperhatikan ibunya layaknya anak emas. Mungkin karena ia satu-satunya laki-laki di antara 5 saudara perempuannya. Ayahnya adalah seorang operator vessel board di kantor telepon PN, sekaligus tukang sirena. Meskipun rumahnya dekat dengan sekolah, tapi sampai kelas 3 ia masih diantar jemput ibunya. Ibunya adalah pusat gravitasi hidupnya. Trapani agak pendiam, otaknya lumayan, dan selalu menduduki peringkat ketiga. Aku sering cemburu karena aku kebanjiran salam dari sepupuku yang untuk disampaikan kepadanya pada laki-laki muda flamboyan ini. Dia tak pernah menanggapi salam-salam itu. Di sisi lain, kami juga sering jengkel pada Trapani karena setiap kali kami punya acara, misalnya menyangkutkan sepeda Pak Fahimi, guru kelas 4 yang tak bermutu,
dan selalu menggertak murid di dahan pohon angyam, Trapani harus minta izin dulu pada ibunya. Lalu ada Sahara, satu-satunya Hawa di kelas kami. Dia secantik grey-checked green atau burung punai lengua. Ia ramping, berjilbab, dan sedikit lebih beruntung. Bapaknya seorang taikong, yaitu atasan para kepala parit, orang-orang lapangan di PN. Sifatnya yang utama yaitu penuh perhatian dan kepala batu. Maka tak ada yang berani bikin gara-gara dengannya karena ia tak pernah segan mencakar. Jika marah, ia akan mengaum dan kedua alisnya bertemu. Ya, Sahara sangat temperamental, tapi ia pintar. Peringkatnya bersaing ketat dengan Trapani. Kebalikan daerah Kiong, Sahara sangat skeptis, susah diyakinkan dan tak mudah dibuat terkesan. Sifat lain Sahara yang amat menonjol adalah kejujurannya yang luar biasa dan benar-benar menghargai kebenaran. Ia pantang berbohong. Walaupun diancam akan dicampakkan ke dalam lautan api yang berkoar-koar, tak satu pun dusta akan keluar dari mulutnya. Musuh abadi Sahara adalah Akiong. Mereka bertengkar hebat, berbaikan, lalu bertengkar lagi. Sepertinya mereka sengaja dipertemukan nasib untuk selalu berselisih. Mereka saling memprotes dan berbeda pendapat untuk hal-hal yang sepele. Sahara menganggap apapun yang dilakukan Akiong selalu salah, dan demikian pula sebaliknya. Kadang-kadang persatuan mereka itu muncul dan membuka wawasan. Misalnya ketika kami berkumpul dan Trapani bercerita tentang bagusnya buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya legendaris Buya Hamka. Ya, aku juga sudah pernah membaca buku itu. Maaf, aku tak suka. Terlalu banyak nama dan tempat, susah aku mengingatnya. Demikian komentar Kiong mencari penyakit. Sahara yang selalu menghargai buku tertusuk hatinya dan menyala tanpa ampun. Masya Allah, dengar anak muda, mana bisa kau hargai karya sastra bermutu? Nanti jika Buya menulis lagi buku berjudul Si Kancil, Anak Nakal, Suka Mencuri Timun, barulah buku seperti itu cocok buatmu. Kami semua tertawa sambil berguling-guling. Akiong tersinggung, tapi ia kehabisan kata-kata. Maka ditelannya saja ejekan itu mentah-mentah dan pahit memang. Apa boleh buat? Ia tak bisa mengonter cemoohan secerdas itu. Sebaliknya, Sahara sangat lembut jika berhadapan dengan Harun. Harun adalah seorang pria santun, pendiam dan murah senyum. Ia juga merupakan teman yang menyenangkan. Model rambutnya seperti Khairil Anwar dan pakaiannya selalu rapi. Masalah pakaian itu benar-benar diperhatikan oleh ibunya. Ia lebih kelihatan seperti pejabat kantoran di PN daripada anak-anak sekolahan. Bagian belakang bajunya yang disetrika dengan lipatan berpola kotak-kotak itu menjadi mode ketika ditampil serasi di punggung Harun. Harun memiliki hobi mengunyah permen asam Jawa dan sama sekali tidak bisa menangkap pelajaran membaca atau menulis. Jika Bu Mus menjelaskan pelajaran, ia duduk tenang atau terus-menerus tersenyum. Pada setiap mata pelajaran apapun, ia akan mengacung sekali dan menanyakan pertanyaan yang sama setiap hari sepanjang tahun. Ibu Gunda Guru, kapan kita akan libur lebaran? Sebentar lagi anakku, sebentar lagi, jawab Bu Mus sabar. Berulang-ulang puluhan kali sepanjang tahun. Lalu Harun pun bertepuk tangan. Jika istirahat siang, Sahara dan Harun duduk berdua di bawah pohon filisium. Mereka memiliki kaitan emosi yang unik, seperti persahabatan tupai dan kura-kura. Harun dengan bersemangat menceritakan kucingnya yang berbelang baru 3 hari saja melahirkan 3 ekor anak yang semuanya berbelang, dan pada tanggal 3 kemarin semuanya berbelang 3. Ya, Sahara selalu sabar mendengarkan cerita itu walaupun Harun menceritakannya setiap hari, berulang-ulang puluhan kali sepanjang tahun dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Sahara setia dan tetap mendengarkan. Jika kami naik kelas, Harun juga ikut naik kelas meskipun ia tak punya rapor. Pengecualian dari sistem. Demikian orang-orang pintar Jakarta menyebut kasus itu. Ya, aku sering memandangi wajahnya lama-lama untuk menebak apa yang ada di dalam pikirannya.
Dia hanya tersenyum menanggapi tingkah lakuku. Harun adalah anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Pria kedelapan adalah Borek. Pada awalnya dia adalah murid biasa. Kelakuan dan prestasi sekolahnya juga sangat biasa, rata-rata air lah. Tapi pertemuan tak sengajanya dengan sebuah kaleng bekas minyak penumbuh bulu yang kiranya berasal dari sebuah negeri nun jauh di Jazirah Arab telah mengubah total arah hidupnya. Gambar kaleng itu memperlihatkan seorang pria bercelana dalam merah, berbadan tinggi besar, berotot kawat tulang besi, berbulu raksana seekor gorila jantan. Ia menemukan kaleng itu di dapur seorang pedagang kaki lima spesialis penumbuh segala jenis rambut. Ya, sejak itu Borek tidak tertarik lagi dengan hal lain dalam hidup ini selain sesuatu yang berhubungan dan upaya membesarkan ototnya. Karena latihan keras, ia berhasil dan mendapatkan julukan Samson, sebuah gelar ningrat yang disandangnya dengan penuh rasa bangga. Ya, agak aneh memang, tapi paling tidak sejak usia muda, Borek sudah menjadi dirinya sendiri dan sudah tahu pasti ingin menjadi apa dia nanti. Lalu secara konsisten ia berusaha mencapainya. Ia melompati suatu tahap pencarian identitas yang tak jarang mengombang-ambingkan orang sampai tua. Bahkan sering sekali mereka tak kunjung menemukan identitas menjalani hidup sebagai orang lain. Ya, Borek lebih baik dari mereka. Samson demikian terobsesi dengan bodybuilding dan tergila-gila dengan cowok maco, dan suatu hari akan termakan hasutannya. Aku tak mengerti dari mana ia mendapat sebuah pengetahuan rahasia untuk membesarkan otot dada. Jangan bilang siapa-siapa, katanya berbisik. Ia menoleh ke kiri dan kanan seakan takut ada yang memperhatikan dan mencuri idenya. Lalu ia menarik tanganku, kami pun berlari menuju belakang sekolah, sembunyi di ruang bekas gardu listrik. Dari dalam tasnya ia mengeluarkan sebuah bola tenis yang dibelahnya menjadi dua. Kalau ingin dadamu menonjol seperti dadaku, inilah rahasianya. Kembali ia berbisik walaupun ia tahu di sana tak mungkin ada siapa-siapa. Agaknya bola tenis itu mengandung sebuah keajaiban, pasti sebuah penemuan yang hebat. Rupanya bola tenis inilah rahasia keindahan tubuhnya, pikirku. Tapi akan diapakan aku ini? Buka bajumu, perintahnya. Biar kujadikan kau pria sejati pujaan kaum Hawa. Wajahnya menunjukkan bahwa ia tak habis pikir mengapa semua laki-laki di luar sana tidak melakukan metode praktisnya ini. Jalan pintas menuju kesempurnaan dan penampilan seorang lelaki. Sesungguhnya aku ragu dan tak punya pilihan lain. Pintu gardu sudah ditutup. Cepatlah. Aku semakin ragu, namun belum sempat aku berpikir jauh, tiba-tiba ia merangsek maju ke arahku dan dengan keras menekankan bola tenis itu ke dadaku. Aku terjajar ke belakang dan hampir sampai jatuh. Aku tak berdaya, dan dengan leluasa dan sekuat tenaga ia membenamkan benda sialan itu ke kulit dadaku karena sekarang punggungku terhalang oleh tumpukan balok. Badannya jauh lebih besar, tenaganya seperti kuli, alisnya sampai bertemu karena ia mengerahkan segenap kekuatannya dan membuatku meronta-ronta. Kupaham, belahan bola tenis ini dimaksudkan bekerja sebagai sebuah benda aneh bertangkai kayu dan berujung karet yang dipakai orang untuk menguras lubang WC. Ya, bola tenis itu adalah alat bekam yang akan menarik otot-otot sehingga menonjol dan bidangnya, itu idenya. Sekarang tekanan tenaga Samson dan daya hisap bola tenis itu mulai beraksi menyiksaku. Yang aku rasakan adalah seluruh isi dadaku, jantung, hati, paru-paru, limpa, berikut isi perut dan darahku seperti terisap oleh bola tenis itu. Bahkan mataku dan rasanya akan meloncat. Aku tercekat, tak sanggup mengeluarkan kata-kata. Aku memberi isyarat agar ia melepaskan pembekam itu. Belum waktunya, harus selesai. Hitung nama orang tua, baru ada khasiatnya. Hitung nama dan orang tua? Aduh, celaka. Hitung nama dan orang tua adalah inovasi konyol kami sendiri, yaitu mengerjakan sesuatu dalam durasi menyebut nama sekaligus nama orang tua. Misalnya, Trapani Ihsan Jamari bin Zainuddin Ilham Jamari atau Harun Ardi Ramadan bin Samsul Hazana Ramadan. Aku tak sanggup menanggungkan benda yang menyodot dadaku sambil menyebut nama 10 teman sekaligus, apalagi dengan nama orang tuanya.
nama orang Melayu tak pernah singkat. Samson tak peduli dan ia tetap menekan penahan bola tenis itu tanpa perasaan. Ini adalah kekuatan antara David yang kecil dan Goliat yang raksasa. Aku terperangkap seperti ikan kepuyuh di dalam bubu. Aku mulai sesak napas, tubuhku rasanya akan meledak. Isapan bola tenis itu laksana sengatan lebah tanah kuning yang paling berbisa dan tubuhku mulai terasa menciut. Kakiku mengais-ngais putus asa seperti benteng bernafsu menandu matador. Namun pada detik paling gawat itu rupanya Tuhan menyelamatkanku dengan tanpa diduga. Salah satu balok di belakangku jatuh sehingga sekarang aku memiliki ruang untuk mengambil ancang-ancang. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, ku ambil seluruh tenaga terakhir yang tersisa. Lalu dengan sekaligus jurus ketendang selangkang Samson tepat di belahan pelirnya. Ya sekuat-kuatnya persis pegulat Jepang Antonio Inoki menghantam Muhammad Ali di lokasi tak sopan itu pada pertarungan absurd tahun 76. Ya Samson melonggolong seperti kumbang terperangkap dalam toples. Aku melompat kabur pontang-panting. Belahan bola tenis inovasi jenius dunia bodybuilding itu pun terpental ke udara dan jatuh berguling-guling lesu di atas tumpukan jerami. Sempat aku menoleh ke belakang dan melihat Samson masih berputar-putar memegangi selangkangannya. Lalu manusia Hercules itu pun tumbang berdebam di atas tanah. Di dadaku melingkar tanda bulat merah kehitaman, sebuah jejak kemahatololan. Ya ketika ibuku bertanya tentang tanda itu, aku tak berkutik karena pelajaran budi pekerti kemuhamadiahan setiap Jumat pagi tak membolehkan aku membohongi apalagi orang tua. Maka dengan amat terpaksa ku telanjangi kebodohanku sendiri. Abang-abang dan ayahku tertawa sambil menggigil dan saat itulah untuk pertama kalinya aku mendengar teori canggih ibuku tentang penyakit gila. Ya gila itu ada 44 macam kata ibuku seperti seorang psikiater ahli sambil mengunggah gambir dan sirih. Ya semakin kecil nomornya semakin parah gilanya. Beliau menggeleng-gelengkan kepalanya dan menatapku seperti sedang menghadapi seorang pasien rumah sakit jiwa. Maka orang-orang yang tidak berpakaian dan lupa diri di jalan-jalan itu adalah gila nomor 1. Dan gila yang kau buat dengan bola tenis itu sudah masuk gila nomor 5. Ya cukup serius, hati-hati kalau tak pakai akal sehat dalam setiap kelakuanmu, maka angka itu bisa segera mengecil. Bukan bermaksud berpolemik dengan temuan para ahli jiwa. Kami mengerti bahwa teori itu mungkin saja untuk mengingatkan anak-anaknya jangan bertindak keterlaluan. Tapi begitulah teori penyakit gila versi ibuku dan bagiku teori itu efektif. Aku malu sudah bertindak konyol. Ya aku tak yakin apakah Samson benar-benar menerapkan teknik sinting itu untuk memperbesarkan otot-ototnya, ataukah ia hanya ingin membodohi aku. Yang ku tahu pasti adalah selama 3 hari berikutnya ia ke sekolah dengan berjalan terkangkang-kangkang seperti orang pengkor. Badan yang besar membuat ia tampak seperti King Kong. Ya pada sebuah pagi yang lain, pukul 10 seharusnya burung-burung kut-kut sudah datang. Tapi pagi ini senyap. Aku tersenyum sendiri, melamunkan sifat-sifat kawan sekelasku, lalu aku memandangi guruku Bu Mus. Seseorang yang bersedia menerima kami apa adanya dengan sepenuh hatinya, segenap jiwanya, dan ia paham betul kemiskinan dan posisi kami yang rentan, sehingga ia tak pernah membuat kebijakan apapun yang mengandung implikasi biaya. Ia selalu membesarkan hati kami. Kupandangi juga 9 teman kelasku, orang-orang muda yang luar biasa. Sebagian mereka ke sekolah hanya memakai sandal, sementara yang lain bersepatu selalu tampak kebesaran sepatunya. Orang tua kami yang tak mampu memang sengaja membeli sepatu 2 nomor lebih besar agar dipakai dapat dalam 2 tahun ajaran. Ada keindahan yang unik dalam interaksi masing-masing sifat para sahabatku. Tersembunyi daya tarik pada cara mereka mengartikan sekstan untuk mengukur diri sendiri, menilai kemampuan orang tua, melihat arah masa depan dan mempersepsi pandangan lingkungan mereka. Kadangkala pemikiran mereka kontradiktif terhadap pendapat umum, laksana gurun bertemu pantai dan ibarat hujan ketika matahari sedang terik. Tapi jarang mereka seperti kelelawar yang tersasar masuk ke kamar, menabrak-nabrak kaca ingin keluar dan frustasi.
Mereka juga seperti seekor parkit yang terkurung di dalam gua, kebingungan dengan gema suaranya sendiri. Sejak kecil aku tertarik untuk menjadi pengamat kehidupan, dan sekarang aku menemukan kenyataan yang memesona dalam sosiologi lingkungan kami yang ironis. Di sini ada sekolahku yang sederhana, para sahabatku yang melarat, orang Melayu yang terabaikan, juga ada orang staf dan sekolah PN mereka yang glamor, serta PN Timah yang gemah, rimpah, dan rendong. Tembok feodalistisnya, semua elemen itu adalah perpustakaan berjalan yang memberiku pengetahuan baru setiap hari. Pengetahuan terbesar terutama ku dapat dari sekolahku adalah perguruan Muhammadiyah bukanlah center of excellence, tapi ia merupakan pusat marginalitas sehingga ia adalah sebuah universitas kehidupan. Di sekolah ini aku memahami arti keikhlasan, perjuangan, dan integritas. Lebih dari itu, perintis perguruan ini mewariskan pelajaran yang amat berharga tentang ide besar Islam yang mulia. Keberanian untuk merealisasikan ide itu meskipun tak putus-putus dirundung kesulitan, dan konsep menjalani hidup dengan gagasan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk orang lain dan melalui pengorbanan tanpa pamrih. Maka sejak waktu virtual tercipta dalam definisi hipotesis, manusia tatkala nebula mengeras dalam teori lubang hitam, di antara titik-titik kurunnya yang menentang parang yang tak tahu akan berhenti sampai kapan, aku pada titik ini, di tempat ini, merasa bersyukur menjadi orang Melayu Belitung yang sempat menjadi murid Muhammadiyah, dan 9 teman sekelasku yang memberiku hari-hari yang lebih dari cukup untuk suatu ketika di masa depan nanti ku ceritakan pada setiap orang bahwa masa kecilku amat bahagia. Kebahagiaan yang spesifik karena kami hidup dengan persepsi tentang kesenangan sekolah dan persahabatan yang kami terjemahkan sendiri. Kami adalah 10 umpan nasib, dan kami seumpama kerang-kerang halus yang melekat erat satu sama lain dihantam deburan ombak ilmu. Kami seperti anak-anak bebek, tak terpisahkan dalam susah maupun senang. Induknya adalah Bu Mus. Sekali lagi kulihat wajah mereka, Harun yang murah senyum, Trapani yang rupawan, Syahdan yang lilipu, Kucai yang sok gengsi, Sahara yang ketus, Akiong yang polos, dan pria ke-8 yaitu Samson yang duduk seperti patung Ganesha. Lalu siapa pria yang ke-9 dan ke-10? Lintang dan Mahar. Pelajaran apa yang mereka tawarkan? Mereka adalah pria-pria muda yang sangat istimewa, memerlukan bab sendiri untuk menceritakannya. Dan sampai di sini aku sudah merasa menjadi seorang anak kecil yang sangat beruntung. Selesai bab 9. Selanjutnya kita lanjut ke bab 10 pada video berikutnya.